warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fristiamida Sekar Ayu, bisa dipanggil Sekar, dengan NIM 51240021 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Perhotelan. Jadi, tujuan saya membuat video ini adalah untuk menganalisis video pidato dari Wakil Presiden kita, yaitu Bapak Gibran Rakabuming Raka. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita tutup rakor pada sore hari ini, saya ingin mempertegas pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bapak Ibu yang ada di depan saya ini adalah orang-orang terpilih untuk mengelola negara sebesar Indonesia. Ini kita perlu kerjasama tim. Kita harus kompak. Tidak ada lagi ego sektoral. Forkopimda harus kompak. Kepala-kepala daerah ini terutama harus kompak juga dengan kabupaten, kota-kota sekitarnya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya garis bawahi, tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo. Ini mungkin Pak Mendagri, mungkin tahun depan ini rakornya kita geser aja ke Akmil Magelang. Kita kemarin 3 hari, tapi mungkin untuk kepala-kepala daerah ya minimal 5 hari. Penting ini Bapak Ibu, sekali lagi, biar semuanya sinergi, satu visi, satu misi untuk Indonesia emas. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya juga ingin memberikan apresiasi kepada daerah-daerah yang memberikan perubahan signifikan dan juga pertumbuhan ekonomi di daerah-daerahnya. Coba ditampilkan. Nah, ini ada untuk pertumbuhan ekonomi ya. Papua Barat ada? Wah, ini luar biasa sekali. Ini kalau nggak salah dari ini ya Pak, pertumbuhannya dari ekspor LNG ya Pak ya. Ini luar biasa sekali. Lalu Sulawesi Tengah, ini luar biasa juga. Ini Sulawesi Tengah. Oh Ibu, ini luar biasa juga. Ini dari nikel. Lalu dari Maluku 6,2%. Ini dari pertanian perdagangan ya Pak ya, ini luar biasa sekali. Sekali lagi Bapak Ibu, ini target dari Pak Presiden Prabowo sudah jelas 8%. Jadi Bapak Ibu harus kerja keras semua. Dulu saya ingat sekali, pertama kali dilantik menjadi wali kota, itu pada waktu COVID, pertumbuhan ekonominya Solo itu minus 1,74%. Lalu kita kerja keras, kerjasama dengan TPID, ini kebetulan kalau Pak Mendagri tiap Senin rajin mengontrol inflasi di tiap-tiap kota. Minus 0,174, lalu naik 4%, lalu naik lagi ke 6,25%. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ini butuh kerja keras kita semua. Lalu satu lagi,
ada MCP, ini kepala daerah pasti tahu MCP. Ini paling tinggi, ada Surakarta juga, ada yang dari Surakarta? Pak PJ Wali, enggak ada? Waduh. Waduh. Nanti saya cari. Ada? Ada, maaf. Oke, ini yang paling tinggi Bali, Surakarta, Sragen. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu. Dulu juga sama, waktu saya pertama kali dilantik, Solo itu termasuk rendah, cuma 65. Lalu kita naikkan ke 80, 90. Ini penting sekali Bapak Ibu, karena Pak Presiden Prabowo menekankan untuk masalah pencegahan korupsi dan juga menutup kebocoran-kebocoran. Jadi MCP ini adalah salah satu indikator dari KPK, ini perlu diseriusi. Saya tidak akan menampilkan yang kota-kota yang rendah, tapi saya mohon sekali lagi Bapak Ibu untuk bisa belajar dan juga meniru kota-kota yang sudah berhasil. Lalu satu lagi terakhir. Nah ini bukan angka stunting ya Bapak Ibu, tapi angka penurunan stunting. Ini ada NTB, Tanjung Balai, Situbondo, ini harus kita beri apresiasi. Bapak Presiden Prabowo sudah menegaskan berkali-kali pentingnya program makan siang gratis. Sudah ada beberapa sekolah yang saya kunjungi, kemarin terakhir saya uji coba di Palangkara ya. Pak Gubernur mungkin ada ya? Ada Pak Gubernur. Jadi kita coba uji coba di Palangkaraya dan saya kira ini tanggapan dari orang tua murid, guru, komite sekolah ini luar biasa sekali. Jadi saya minta tolong semua Bapak Ibu yang hadir di sini untuk mendukung program ini. Ini program yang sangat ditunggu-tunggu. Bahkan sebelum saya dilantik, itu tiap hari orang nagih, kapan makan siang gratis Mas? Kapan makan siang gratis Mas? Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini mohon kerjasamanya semua yang ada di sini untuk mensukseskan program ini. Pak Presiden Prabowo berkali-kali mengatakan program makan siang gratis ini sangat-sangat strategis. Ini petani lokal, ibu-ibu PKK, ibu-ibu rumah tangga, semuanya akan terlibat dalam program ini. Itu, ada lagi. Terakhir ya. Itu saja dari saya, Bapak Ibu semua, selamat bekerja. Dan sekali lagi, jika kita ingin pertumbuhan ekonomi naik sesuai target dari Pak Presiden, kuncinya adalah kebijakan yang langsung menyentuh masyarakat dan juga anggaran yang tepat sasaran. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut analisis saya mengenai pidato tersebut menggunakan bahasa baku yang umum digunakan, mayoritas katanya sesuai ejaan dan gramarnya standar. Struktur kalimat yang digunakan oleh Bapak Gibran dalam pidato ini sudah cukup runtut dan memiliki pembukaan. Dengan pembukaan memulai dengan salam, lalu menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada penyelenggaraan dan pihak-pihak yang terkait. Kemudian lanjut ke isi. Bapak Gibran menyampaikan pokok isi pidato yang mencakup semangat kolaborasi, lintas sektor, dan komitmen pemerintah. Isinya juga cukup padat dan relevan. Kemudian Bapak Gibran menutup pidatonya dengan ajakan positif dan harapan akan sinergi bersama. Kemudian kata-kata yang dipilih oleh Bapak Gibran juga kata-katanya mudah dipahami oleh audiens. Kemudian adanya beberapa kekurangan yang dilakukan Bapak Gibran dalam pidato tersebut, yaitu adanya penggunaan istilah-istilah politik yang mungkin normal dalam pidato formal, namun
bisa dapat disederhanakan jika untuk audiens yang umum. Bisa diatasi dengan memperjelas istilah teknis seperti sinergi kebangsaan. Bisa dijelaskan lebih singkat supaya bisa dipahami oleh semua kalangan. Kemudian, tata intonasi dan jeda masih bisa diperhalus agar terlihat lebih ekspresif. Bisa menggunakan intonasi yang lebih dinamis saat menyampaikan poin-poin penting agar lebih menarik. Kemudian, bisa mensisipkan beberapa kalimat retoris seperti, bukankah kita semua ingin hidup? Untuk meningkatkan daya tarik emosional. Kesimpulannya, pidatonya sudah sesuai kaidah dalam bahasa Indonesia. Ejaan dan struktur kalimatnya juga sudah baik. Namun, diperlukan sedikit perbaikan gaya retorika dan penggunaan istilah agar terdengar lebih menarik. Meskipun pidatonya singkat, Bapak Gibran berhasil menyampaikan ajakan untuk bersinergi secara jelas dan efektif. Gaya bicaranya lugas dan apa adanya juga menunjukkan efisiensi komunikasi dalam forum yang resmi. Secara keseluruhan, pidato ini memenuhi ciri-ciri pidato formal, yaitu disampaikan di depan umum, bersifat persuasif, dan menyampaikan pesan yang relevan. Sekian analisis pidato dari Wakil Presiden kita Bapak Gibran Rakabuming Raka. Menurut saya Firstamida Sekar Ayu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh wow.